Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah saya dapat duduk di sini untuk menyampaikan singkat kultum. Tak lupa salawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana dengan syafaatnya kita akan bertemu kepada mukmin lain pada hari kiamat kelak. Gimana nih teman-teman, pada puasa kan? Gak ada bolong-bolongnya kan? Sembari menunggu buka puasa, mari dengarkan kultum singkat yang akan saya sampaikan pada kali ini. Jadi kultum yang akan saya sampaikan adalah berjudul Pentingnya Iman dalam Islam. Siapa sih yang gak tahu iman? Menurut definisi saya, iman adalah intan yang paling mahal dan mutiara yang paling berharga, yang dimana dengan adanya iman kita akan gembira dengan menyambutnya bulan Ramadan. Jika bisa diumpamakan ya, iman itu seperti ini. Di sebelah tangan saudara ini adalah berlian 5 juta atau 10 juta, dan di tangan kiri kalian adalah seikat rumput. Nah, keduanya sama-sama diletakkan di depan kambing. Menurut kalian, apakah yang akan dipilih oleh kambing? Jelas dong, jawabannya itu adalah rumput. Karena kambing gak akan mengerti nilai berlian itu seperti apa. Andai sajanya, kambing mau menggunakan otaknya untuk mengambil berlian. Mengapa demikian? Karena jika berlian dijual ke pasar dan hasilnya akan dibelikan oleh rumput, maka dapatkan rumput kabupaten. Makanya nih ya, jangan jadi kambing yang taunya hanya rumput, karena hidupnya hanya dilayani oleh perut. Seperti kata Imam Ali karamallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, itu adalah jelas kambing dong jawabannya. Dan telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang beriman akan Allah selamatkan dari bencana, bahaya, musibah, ataupun yang lain-lain. Maka dari itu, marilah kita menjadi orang beriman. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'laina alladziina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Dan kami selamatkan orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surah An-Naml ayat 53. Hadirin yang saya cintai dan saya hormati, jagalah iman kalian baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita semua. Jangan kalian ajarkan anak-anak kalian dengan hal yang menyimpang dari agama Islam, karena itu termasuk dosa besar. Contohnya nih ya, kalian ajarkan anak kalian mencuri, berbohong, atau yang lain-lain. Dan akan bagaimana rakyat Indonesia di masa yang akan datang? Akan bagaimana keadaan Islam di Republik Indonesia pada 30, 40, atau 50 tahun yang akan datang? Tentu saja anak-anak kita lah jawabannya. Mereka mau jadi apapun, silahkan. Asalkan mereka menjadikan iman sebagai landasan hidupnya. Mereka mau jadi jenderal, asalkan jenderal yang berlandasan iman di dalam hidupnya. Mau jadi pejabat, asalkan menjadi pejabat yang beriman. Dan kalau mereka mau jadi petani, mereka harus jadi petani yang beriman. Kalau menjadi petani yang beriman, insya Allah tidak akan menggarap tanah yang bukan miliknya. Kalau kita jadi petani yang tidak beriman, tentu saja hasil dari yang kita tanam itu bukan milik kita. Dan itu termasuk kita salah satu itu. Sama saja kita makan makanan haram. Dan kalau anak kita mau jadi pengusaha, harus jadi pengusaha yang beriman. Jangan jadi pengusaha yang dikit-dikit korupsi. Ingat, dunia tuh cuman sementara. Kalau kita senang-senang di dunia, foya-foya, atau gunakan uang kita untuk hal yang gak manfaat, percuma saja. Kalau nanti ujung-ujungnya di akhirat, neraka tempat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mumpung sekarang lagi bulan Ramadan, alangkah bagusnya kita sedekahkan uang kita yang buat hal gak manfaat itu pada orang-orang yang kurang, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, atau yang lain-lain. Nah, gak harus uang. Kita bisa saja menyedekahkan makanan
ataupun bahan-bahan masak kepada mereka yang kurang mampu, untuk mereka berbuka puasa ataupun untuk mereka sahur. Akan tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian. Nah, kalau iman landasan hidup kita, insya Allah aman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menunggu berbuka puasa. Jangan lupa berbuka puasa dengan yang manis-manis. Sekian kultum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.